eh perkenalin dulu ya Pak. Iya. Saya Sapa. Saya Sultan. Saya Rama. Saya Bimo. Saya Alia. Saya Naura. Saya Nasia. Nah, jadi kami dari siswa SMA Negeri 1 Parungkuda kelas 11.5 izin mewawancara Bapak terkait tentang pekerjaan Bapak sendiri. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak ini siapa? Aib Saifullah. Aib Saifullah. Bapak Aib. The fuck? Jadi Bapak ini kerjanya buat pintu aja atau kursi atau sebagainya gitu? Tergantung pesanan lah. Tergantung pesanan, kadang ada meja, ada kursi, ada lemari. Tapi kalau sehari-hari pintu sama kusen. Oh, pintu Ya, sama ya kusen. produksinya pintu sama kusen kalau sehari-hari. Tapi kalau ada pesanan sih pasti diladeni, dilayani, ada pesan. Kalau biasanya meja sama bangkunya tuh buat sekolah atau buat di rumah juga gitu? Ya buat di rumah lah. Paling ada yang PAUD sama TK. Kadang Contohnya suka yang kayak ada, gitu? ya, kayak ini PAUD. Oh. Kalau agak gede dikit TK suka ada. Bapak kalau buat yang kayak begini bisa berapa lama Pak? Kalau buat pesanan begini? Tergantung banyaknya. Oh, tergantung. Nah, ini pesanan yang 25 biji ini dikerjain 2 orang ya 3 hari sama ngecat. 3 hari 2 orang. Iya, sama ngecat. Waktu kalau dari awal gitu Bapak terbangun kayak gini ada modalnya gak sih Pak? Aduh, modalnya dapat pinjem pasti. Oh. Ya bertahap lah. Bertahap. Iya, asalnya kecil-kecil. Terus Bapak kan kalau bisa jadi gini tuh kan pasti ada proses dulu ya Pak ya? Kadang ada turun naiknya gitu Pak. Terus kalau waktu turun naiknya gitu Bapak gimana Pak? Turun Cara naik apanya? ngatasin itunya? Maksudnya kan ada pemasukannya kan. Pemasukannya kalau sekarang lagi sepi. Kalau sekarang lagi sepi ya, kadang-kadang kan order gini mah kalau lagi rame-rame, kalau lagi sepi. Sekarang mah lagi sepi bener. Udah ada seminggu Buat atau 2 itu mengatasi apa teh? Ini Pak, yang di sini tuh kerja berapa orang gitu? Banyaknya minggu. keseluruhan? Duaan, Berdua orang? kadang-kadang 3. Kalau banyak order 3 orang. Kalau sepi malah 2 orang. Kalau kerjanya itu dimulainya jam berapa? Jam 7, Jam 7 pagi 7 sampai jam 4. jam 4 sore. Iya, Berarti kita udah ngelewatin batas. iya, udah pulang nggak ada nih. Ah, maaf Udah ya Pak. pulang, nggak apa-apa. Bapak kan Cuman kalau saya mah kan suka sore pulangnya. Bapak kan tadi katanya udah lebih 20 tahun ya Pak kerja kayak gini. Iya. Berarti Bapak udah hafal dong semua jenis-jenis kayu gitu, ada kayu yang Apa? jelek, kayu yang bagus. Iya. Kalau misal kayu yang bagus tuh kayak gimana sih Pak? Kalau kayu yang paling bagus sih kelas 1 Jati sama Kampar Samarinda yang dibikin ini. Tapi kalau kebanyakan sekarang kayu lokal kelas 2 ya. Yang aku tahu nih Pak dari bapakku, jati itu biasanya kan buat pintu aja atau bisa Pintu, buat kusen, kebanyakan buat mebel. mebel tuh? Iya. Mebel tuh kayak bikin lemari kan, kalau di daerah-daerah sana mah lemari dari Jati. Seperti Jepara. Bapak dapat dari kayu-kayu itu dari mana Pak? Ini dari Banten nih kayaknya. Saya dikirim dari Kirim ke Banten, disuplai ya. Dari Bantennya tuh disuplainya tuh per bulan atau gimana? Ya kadang-kadang sebulan 2 kali. Kalau lagi rame sebulan 3 kali disuplai. Sebulan 3 kali. Iya, kalau lagi rame, kalau lagi sepi sebulan sekali. Kalau 2 orang itu tuh pernah ada gak sih Pak yang kayak berhenti terus kerja lagi, terus kalau misalkan mau masuk ke sini tuh gimana sih Pak? Ah, biasa aja. Dah itu mah yang kerjanya kan kita udah pada tahu dia ahli di bidang kusen gitu. Jadi saling bantu lah dia sama saya. Terus kalau ini tuh ada pemilik atau bosnya atau emang per kelompok aja gitu? Kalau saya ini tanahnya punya orang ngontrak, tapi kalau ini mah kalau apa bangunan plus kayu mah ya mungkin saya pemiliknya. Bapak ada niatan lain gak sih selain bikin kayak lemari, pintu, meja, kayak kursi gitu? Ada sih lebih besar lagi kalau memang mampu biayanya untuk modalnya. Ada banget. Iya, Mau apa Pak? ya mungkin diperbesar lah gitu. Memperbesar ini? Iya, Oh, sama lebih banyak karyawan. banyak kayu macam-macam gitu. Bapak jualnya ini offline apa online apa gimana Pak? Yang datang aja. Jadi Iya. bapaknya kayak kalau ada yang mesen ya bapaknya. Baru ya. Tapi buat- persiapan saya
seperti ini kan nggak ada yang pesan bikin. Tiap hari juga produksi mah terus gitu. Oh, jadi stok ya kayak gitu. Iya, Biar nanti kalau ada yang beli tuh kayak tinggal bawa gitu. ya. Bapak awalnya bisa langsung kayak gini tuh termotivasinya tuh dari siapa sih Pak? Kayak belajarnya itu dari Ya siapa? mungkin kan awalnya saya kerja di bangunan ya. Awalnya mungkin di bangunan. Kalau setelah di bangunan kan di bangunan suka ada yang mau bikin kusennya, pintunya. Nah kesininya mungkin saya terbiasa buka mebel sendiri. Ini buka ini udah lama sebenarnya dari tahun 95, cuman 95. bukan di sini, di belakang. Dia pindah saya ke di dalam, sini. ya. Saya kan rumahnya di dalam ya. Iya. Nah sebab kesininya saya ketutup sama orang jalannya, jadi akhirnya saya pindah ke sini. Sini kontrak, ya orang. Boleh tahu gak Pak harga setiap kayak meja, lemari kayak Ya, gitu? tergantung ukuran. Meja kalau meja kantor ada yang 1.200.000, 750, tergantung ukuran. Kalau meja-meja gini mah paling 100.000, 75.000. Tergantung ukuran sama bahan. Iya, kalau seperti ini 75.000 satu. Kalau untuk TK bisa 125. Pencapaian Bapak selama sebulan tuh bisa dapat berapa sih Pak? Nggak tentu sih kalau penghasilan mah. Kalau Paling yang besar paling deh. besar gitu. Ya mungkin berapa ya? Ya mungkin bisa kalau lagi rame mah 10 juta. Ya kadang-kadang lebih, kadang kurang lah. 10 juta tuh dibagi 3 atau 2 orang gitu. Ya itu mah kan digaji. Jadi itu mah tergantung penghasilan. Kalau misalkan satu hari dapat kusen 10 lubang, berarti gaji dia tuh 350.000 saja. Oh. Ada gak sih Pak kesulitan dalam melakukan pekerjaan ini? Apanya? Melakukan kayak membuat lemari, kayu, meja. Ya. Kendala Bapak. Oh, kendalanya mah memang kalau memang misalkan pesanannya yang agak umit, terus saya di sini nggak ada perabotnya, mungkin itu yang jadi kendala. Tapi kalau pasaran-pasaran yang biasa mah nggak ada kendala. Paling seperti ada yang pesan ukiran, itu kan di sini nggak ada alatnya dan tidak ada ahlinya, itu mungkin sulit. Harus dilempar ke orang lain. Kan Bapak udah kayak selama 20 tahun lebih kan Pak. Bapak pernah gak sih ngerasa bosen sama pekerjaan Bapak? Enggak sih kalau profesi mah. Proposal. Iya biasa aja gitu. Kalau boleh tahu nih, Bapak dulu tuh cita-citanya emang pengen jadi ini apa, ngedesain rumah gitu? Ya sebenarnya mah sih pengen sukses, tapi nyatanya seperti ini. Bapak juga udah sukses Ah. nih. Ini udah sukses loh. Pengennya mah sukses untuk menghidupi keluarga, cuman nih kenyataannya seperti ini. Bapak gak ada rencana gitu buat menjual ini tuh kayak lebih luas lagi gitu Pak? Kayak Maksudnya mungkin lewat online gitu Pak. gitu, Pak. Iya suka sih, suka sebenarnya mah. Ada ya, anak saya itu yang ini, cuman ya kan sekarang saingannya banyak. Ya banyak saingannya. Cuman karena kata Bapak kan saingannya banyak, kenapa tuh Bapak nggak mengeksplor lebih banyak lagi dan juga kayak penjualan promosinya tuh lebih luas lagi biar terjangkau sama orang-orang yang emang nggak tahu ada. Emang beginian mah susah sih kalau begitu mah. Jadi gini kan, orang perlu untuk membangun rumah satu unit rumah butuh kusen. Kadang-kadang dia datang ke sini nggak cocok harga, lari ke sana kan seperti itu. Oh, bisnis penjualan gitu ya Pak? Iya, kalau bisnis ginian. Udah hukum alam. Tapi Iya. Bapak pernah gak sih ngerasa bangga gitu sama diri Bapak sendiri kayak kan gak semua orang bisa ngelakuin pekerjaan kayak Bapak gitu. Ya alhamdulillah berkat rahmat Allah itu saya mensyukuri gitu walaupun seperti ini. Emang kerja keras ya gitu. Emang kerja beginian mah emang inilah apa nggak mudah gitu. Tapi Bapak pernah gak waktu nerima konsumen gitu pas udah jadi barangnya ternyata gak sesuai sama yang iya ekspektasi gitu Tapi Bapak? belum sih kalau Belum, begitu. alhamdulillah ya. Kita kan sesuai dengan permintaan. Kalau model-modelnya metodenya masih begini kan ada ininya. Oh, jadi ada foto. Dulu ya. Ada ininya kan. Dia milih ini. Kalau kusen pasaran lah seperti itu paling di pintu. Biasanya kalau desain tuh
emang dari bapaknya atau dari Tergantung, kadang dia bawa gambar di HP, kadang-kadang kan di saya juga ada itu Oh. albumnya. Tapi Bapak pernah nggak sehari atau 2 hari gak dapat pesanan dari? Ini hari ini nggak ada pesanan ya. Udah 3 hari ini nggak ada pesanan. Kalau misal nggak ada pesanan gitu, Bapak ngapain aja gitu? Ya paling ya kalau produksi mah makanya saya nggak ada pesanan, produksi mah terus gitu. Jadi untuk menjaga nanti konsumen butuh 1 atau 2 langsung mau dibawa gitu. Jadi Terbanyak tiap hari juga ada ini Pak bikin gitu produksi. Walaupun nggak ada pesanan, apalagi kalau ada pesanan sampai jam 6 kan ya kerja kalau ada pesanan. kalau boleh tahu nih Pak, bulan Agustus ini udah ada berapa pesanan gitu? Agustus ya kan pesanannya jadi kadang-kadang ada yang banyak, kadang-kadang ya 1 atau 2 lubang gitu. Ada mah ada, cuman kadang-kadang ini ada yang pesanan yang belum kelar itu sebenarnya. Misalnya dia belum minta dikirim gitu. Jadi kan kalau ginian mah kusen dulu, diduluin, dipasang, baru masangan kap, baru minta ram pintunya gitu. Contohnya ini juga pesanan untuk 2 rumah nih ke Parung Kuda sama yang ke belakang SMA tuh. Tapi karena memang belum mau dipasang, baru pasang kusennya. Kalau pesanan kayak gitu, itu tuh nanti kalau sudah jadinya dianterin sama Bapak atau mereka yang ngambil? Dianterin, rata-ratanya dianterin. Oke Pak, Oke. jadi pertanyaan kita udah terjawab semua dan terima kasih untuk waktunya Bapak. Ya. Tapi kan kita udah nanya-nanya nih, ada gak sih Pak motivasi dari Bapak gitu buat anak-anak muda sekarang gitu? Iya. Ya lebih aktif belajar lah. Jangan misalkan kita ngambil contoh banyak kan di kalangan remaja, di kalangan pendidikan ya, lihat di TV saya bertawuran itu janganlah hindari ya. Jadi kita tekun belajar supaya sukses mencari ilmu untuk masa depan. Itu aja ya. Itu kalau perbuatan orang-orang yang model di Jakarta atau di Bekasi banyak pan yang tawuran sampai menghilangkan nyawa, itu jangan ditiru. Apalagi startup SMA jangan. Saya juga merasakan punya anak SMA yang di pertanian. Terakhir itu pertanian. Ngeri itu saya melihat itu. Makanya anak-anak sekarang itu janganlah, apalagi kalau misalkan di SMA seperti di sini. Jangan ada misalkan kita kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Baik diinginkan oleh guru, kepala guru atau wali murid. Ya, itu aja. Terima kasih Pak untuk motivasinya, akan kita ingat selalu. Iya. Mungkin cukup sekian ya video ini juga, karena udah 13 menit lebih nih ya kebanyakan. Jadi untuk Bapak sehat-sehat selalu, semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah dan panjang umur, dan semoga apa yang Bapak semogakan tersemogakan juga. Terima kasih Bapak, pamit nih. Iya. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, boleh kita foto sebentar? Foto Oh iya. Ini juga buat Bapak. Kopi nanti Bapak. Iya Bapak, ini sangat banget. Kita terima kasih Bapak udah. Iya Pak. Makasih ya. Ya Pak, cuma segitu. Kita ikut mohon foto dulu ya Pak. Ayo. Di mana fotonya? Di sini. Benar. Atuh, kalian baris dulu. Biar ada BTS. Gimana? Kenapa sih?